Siapa sih? Nenek. Apa yang kau lakukan di sini? Nenek. Pragya dan kau sudah menikah. Apa yang dia lakukan di sini? Apa kau tidak malu? Ayo teman-teman, aku kembali. Tanu, terima kasih kau sudah menelponku. Nenek, masalah besar sudah bisa dihindari. Kalau Abi tidak menjadi bagian dari acara ini, manajernya akan menuntutnya. Benar kan, Tanu? Iya, sebenarnya kontrak dari 3 pertunjukan itu menunjukkan 2 pertunjukan harus selesai. Dan kalau Abi tidak tampil, Abi bisa kena kasus. Kita semua tahu, Abi sangat berkomitmen. Abi, di mana Pragya? Seharusnya dia di sini, kan? Ya seharusnya dia di sini, tapi kau tahu dia kan? Dia memang harus tahu tentang acara itu. Dia memaksaku untuk datang ke sini. Padahal aku sudah bilang padanya kalau ini pasti akan membuat nenek marah. Tapi dia bilang pekerjaan yang utama. Aku tidak sadar itu. Tapi dia salah. Aku ingin bertemu Pragya. Ayo. Berdiri sebelah sana. Ayo. Ayo baris-baris. Berbaris yang rapi. Ayo sana. sini. Ayo sebelah sana. Kau juga. Berbaris kau yang juga, rapi. Sana. Rapikan barisan. Aku minta hubungi keluarga kalian. Biar mereka tahu apa yang kalian lakukan setelah mereka pergi ke tempat tidur. Sinde, periksa kesehatan mereka. Siapapun yang positif narkoba, jangan diampuni. Kau bilang kau dari keluarga terhormat, kan? Kenapa kau tidak menghubungi keluargamu dari sini? Apa yang terjadi? Apa kau tidak punya ponsel? Sinde, biarkan dia menghubungi keluarganya. Ayolah. Hei, kau kenapa? Apa kau pusing lagi? Tidak, Ibu. Aku tidak pusing. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba aku merasa sangat gugup. Aku merasa tidak nyaman dan perasaanku ini sepertinya orang terdekat kita sedang dalam masalah besar dan... Ibu, semua orang ada di sini. Siapa yang bisa berada dalam kesulitan? Pragya. Sudahlah, Sarla. Dia tidak mungkin dalam kesulitan. Abi kan bersamanya. Selain itu ada pengawal yang menjaga mereka. Dia tidak dalam kesulitan. Dia sedang menikmati dirinya. Tapi Ibu, kenapa aku punya perasaan seperti ini? Ayo, duduklah. Sarla, dengarkan aku baik-baik. Kau memiliki kebiasaan mengkhawatirkan yang tidak-tidak. Beberapa orang tidak bisa tidur karena mereka gugup. Sementara kau tidak bisa tidur karena kau merasa gugup. Ada telepon. Angkat saja. Halo? Halo kakak, apa kabar? Kabir, semuanya baik-baik saja? Kenapa kau menelpon malam-malam begini? Sebenarnya begini kak, aku sangat merindukanmu. Karena itulah aku ingin bicara denganmu. Bagaimana kabar mereka? Mereka itu sedang bulan madu. Kalau mereka kembali, beritahu aku ya. Aku ingin melihat foto-foto mereka. Mereka baru saja sampai. Nanti aku beritahu kalau mereka sudah kembali. Oh iya, begini Sarla. Aku mencari kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Aku merasa senang kalau mereka berdua bahagia. Kalau mereka kembali, aku akan undang untuk makan malam. Kau dan Sweetie serta anak-anakmu harus datang ya. Baiklah, aku pasti akan datang. Baiklah kalau begitu. Sampai nanti ya. Semoga ibu tidak cemas lagi. Jika aku menelpon ke rumah, aku harus bilang apa? Kenapa aku tidak pergi ke sini? Jika semua orang belajar kebenaran, Nangga. Ada apa? Aku tidak bisa memberitahu keluarga. Oh ya? Apa karena kau malu pada mereka? Atau karena anggota keluargamu tidak tahu sama sekali tentang pekerjaanmu?
Ibuku sedang tidak sehat. Aku yakin dia tidak akan mampu mendengar masalahku ini. Jadi dia tidak tahu kau terlibat narkoba? Tentu saja tidak. Lalu, apa itu? Jangan berpura-pura lagi. Aku tidak tertarik dengan ceritamu. Aku ingin datamu. Hubungi anggota keluargamu sekarang juga. Ayolah, hubungi keluargamu. Boleh aku menghubungi suamiku? Telepon siapapun juga, asal dia dari keluargamu. Dia tidak menjawab panggilanku. Ada masalah? Dia tidak mengangkat teleponku. Tapi apakah dia benar-benar suamimu atau kau menelpon kekasihmu? Jaga ucapanmu, Pak. Mau mengajari aku berbicara? Panggil keluargamu. Aku sedang mencobanya. Tapi dia tidak mengangkat teleponku. Apa dia pria yang sangat sibuk? Sesibuk apa suamimu? Aku pikir kau pasti sudah tahu. Benarkah? Aku banyak tahu orang terkenal. Aku tahu Presiden Amerika. Benar kan? Iya, Pak. Aku akan melepaskanmu saat kau menelpon Presiden. Sekarang katakan, siapa suamimu? Abi. Abi? Siapa dia? Dia Abhishek. Abhishek Bachchan? Hei Patil, kemari, cepat. Iya, Pak. Bukankah kau pernah mengatakan kalau kau adalah penggemar Aishwarya Rai, benarkah? Iya, Kau Pak. bahkan ingin sekali bertemu dengan dia, kan? Hah? Iya, Pak. Iya, Pak. Lihat ke sana, lihat. Itu Aishwarya. Itu adalah kesempatan yang baik untukmu bertemu Aishwarya. Ayo cepat. Halo Bu, bagaimana kabarmu? Namaku NC Patil. Aku menikah dengan Deepika Padukone. Dan dia Asa. Dia menikah dengan Shah Rukh Khan. Suaminya adalah Shah Rukh Khan. Aku sedang bicara tentang Abi. Dia si bintang rock. Dia adalah suamiku. Astaga, dia istri bintang rock. Apakah begini istri bintang rock sebenarnya? Hah? Mana ada yang percaya padamu? Ya benar. Tolong, percayalah padaku. Abi memang benar suamiku. Kenapa dia tidak menjawab teleponmu? Aku yakin saat ini dia sibuk karena sedang melakukan konser. Oh, konser besar. Suamimu tidak menjawab panggilanmu karena dia sedang sibuk. Kalau begitu panggil keluarga lainnya. Aku harus menelpon nenek. Baiklah. Ayo tulis. Nenek tidak menjawab teleponnya juga. Kupikir semua orang sekarang sedang tidur. Hei, tutup teleponnya. Tutup. Ayo tutup. Cukup sandiwaramu. Aku tidak ingin mendengarkan ceritamu lagi. Pemerintah tidak membayarku untuk itu. Kami harus menjalankan tugas kami dengan baik. Sinde, Sawan, masukkan dia ke sel. Dia akan menelpon keluarganya setelah dia berada di dalam penjara. Bawa dia. Tuan, dia sudah menangis. Aku pikir dia mengatakan yang sebenarnya. Dengar, aku tidak akan membiarkan kamu pergi sampai keluargamu datang ke sini. Telepon keluargamu cepat. Jika tidak, maka kami akan menyebarkan beritamu di televisi. Kemudian seluruh negeri akan melihat apa yang kau lakukan. Aku mohon, jangan lakukan itu. Aku mohon. Kalau begitu katakan, kenapa suamimu meninggalkanmu di hotel dan pergi ke konser? Katakan kebenarannya. Karena kami sedang bertengkar. Apa? Aku tidak mendengar suaramu. Bicara yang keras. Kami berdua sedang bertengkar. Itu sebabnya dia meninggalkanku di hotel dan dia pergi ke konser. Dia tidak menjawab teleponku. Karena dia tidak menyukaiku. Apa dia benar-benar suamimu? Kau bisa memeriksanya di internet. Kabar pernikahan kami diterbitkan di surat kabar juga. Iya, Pak.
Dia menikah beberapa hari yang lalu. Aku pernah dengar bahwa istrinya juga memakai kacamata. Bisa jadi dia istrinya, Pak. Iya, iya. Istrinya. Bisa jadi. Hentikan Patil, dia tahu bahwa istri Abi itu memakai kacamata. Itu sebabnya dia membuat cerita. Menurutmu, setiap wanita yang mengenakan kacamata akan datang dan mengaku sebagai istri Abi? Dan kami akan percaya? Pak, aku mohon. Aku mohon biarkan aku pulang, Pak. Aku mengatakan yang sebenarnya. Ibuku sedang sakit sekarang. Kalau dia sampai tahu, maka aku tidak akan tahu bagaimana nasib ibuku nanti, Pak. Aku mohon. Oh, jadi begitu. Apa kau pikir kami akan membebaskanmu? Kau adalah istrinya bintang rock Abi dan dia tidak menjawab panggilanmu. Katakan, apa masalahnya? Apa dia benar-benar tidak menyukaimu? Kenapa dia menikahimu? Jadi menurutmu, kami akan percaya begitu saja apapun yang kau katakan. Ada begitu banyak orang yang mirip. Aku mengatakan yang sebenarnya, Pak. Dia adalah suamiku. Baiklah, aku percaya itu. Aku percaya bahwa kau dan Abi tidak aku. Karena itu dia tidak menjawab teleponmu. Tapi kenapa dia bisa meninggalkanmu di hotel? Jika dia meninggalkanmu, kenapa dia membawamu? Sebenarnya kami akan pergi untuk bulan madu. Tapi karena perbedaan pendapat, dia meninggalkanku di hotel dan pergi ke konsernya. Baiklah. Aku bisa memahami kenapa dia meninggalkanmu di sana. Tapi yang aku tidak mengerti, kenapa dia menikahimu? Pak, cukup dramanya. Mintalah Asa untuk memberikan gelar penyiksaan ketiga dan dia akan mengatakan yang sebenarnya. Begini Pak, dia mengatakan yang sebenarnya. Hei, kau kemari lagi. Tunggu dulu. Apakah kau ini suaminya? Itu mungkin saja, Pak. Keduanya memakai kacamata. Pak, aku temannya. Aku ini tetangganya, Pak. Tempat tinggal kami tidak berjauhan. Kau ini adalah temannya, kan? Kau juga pasti tahu siapa keluarganya. Iya, Pak. Pergilah, bawa keluarganya kemari. Baik, Pak. Aku akan membawa keluarganya ke tempat ini. Aku punya permintaan. Tolong, jangan temanku ini ditahan di tempat ini, Pak. Aku minta jangan sampai dia di penjara, Pak. Dia seorang wanita baik-baik. Baiklah kalau begitu. Kau boleh pergi. Bawa keluarganya kemari. Baik. Suresh, tunggu. Suresh, jangan beritahu keluargaku. Pragya! 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 Ah, tidak. Pergi kemana dia? Aku harus bilang apa pada nenek? Aku harus bilang apa pada nenek? Nenek, jangan khawatir. Percayalah padaku, aku pasti akan membawanya pulang. Aku sudah bilang, aku akan ikut. Nenek, kau tidak usah khawatir. Aku sudah memesan kamar yang besar untuknya. Aku sudah minta staf hotel untuk merawatnya. Nenek sebaiknya pulang saja. Aku pasti akan membawanya pulang. Aku janji. Tidak, aku juga akan ikut. Nenek, percaya pada Abi. Pragya baik-baik saja. Tolong percaya sama Abi ya. Nenek, Kenapa melakukan ini? Iya, Nek. Aku pasti akan membawanya pulang. Percayalah. Aduh, di mana aku mencari Pragya? Permisi, Nyonya. Nyonya, Iya, Pak. istriku tidak ada di sini. Di mana dia? Begini, Pak. Tadi saya sempat melihat dia keluar. Kami mengalami masalah satu demi satu. Dan aku yakin alasan yang kubuat di depan nenek akan membuat nenek marah. Aku harus bagaimana? Aku juga marah, Tanu. Bagaimana kalian berdua bisa bertemu di tempat terbuka? Alia, kami hanya mencoba untuk... Tolong, Tanu. Tidak apa-apa kau membuat kesalahan, tapi pastikan kau tidak akan tertangkap. Aku pergi 4 hari dan kau sudah menghancurkan semuanya.
Kau bahkan tidak berpikir siapa yang akan menderita. Aku yang akan menderita. Di satu sisi, Nenek akan belajar kebenaran. Dan di sisi lain, aku takut kalau Pragya memberitahu Purap. Aku yakin kalian tidak tahu di mana Purap dan apa yang dia pikirkan. Aku takut kalau rencana ini gagal. Maaf ya, aku ingin menjaga Abi jauh dari Pragya. Aku takut kalau dia memancing Abi karena mereka berbulan Kau madu. harus melakukannya dengan aman. Bagaimana bisa kau dan Abi bertemu secara terbuka? Padahal kau tahu kan berita itu seperti apa? Mereka menyebar seperti api. Dan ini masih belum selesai. Kenapa kau tidak mencintaiku, Suresh? Kenapa? Kalau kau tidak mencintai Pragya, kenapa kau bertunangan dengan dia? Kenapa kau mau menikahinya? Kenapa kau menangis? Semua baik-baik saja? Jangan bilang ibu ataupun anggota keluargaku kalau aku datang ke sini. Pragya dan Abi sekarang berada di Simla. Dan mereka sekarang sedang bulan madu. Bagaimana Simla? Di sini bagus sekali. Ini adalah tempat yang indah. Sejak Abhishek bersama denganku, aku menemukan tempat yang lebih indah. Karena kami berdua sedang bertengkar. Itulah sebabnya dia meninggalkanku di hotel dan dia pergi ke konser. Aku bertanggung jawab atas semua ini. Jika aku menikah dengan Pragya, dia tidak akan menderita seperti ini. Aku harus lakukan sesuatu. Harus mendapatkan Pragya keluar dari masalah ini. Aku harus membantu Pragya. Aku harus memberitahu keluarga Pragya. Aku ingin tahu di mana Abi meninggalkan Pragya. Dia sendirian. Aku sangat khawatir. Nenek, aku pikir Nenek mengkonfirmasi berita itu. Apa Pragya sendirian? Tidak apa-apa. Paling tidak, Nenek tahu bagaimana mereka dan tidak memberiku nasihat. Hah? Pergi dari rumahku. Aku tidak mau melihatmu. Awas kalau kau sampai berani datang ke rumah ini lagi. Bulbul, Bulbul, tunggu dulu. Tolong dengarkan aku. Kenapa kau kesini? Apa kau tidak mengerti? Aku tidak ingin mendengar apa yang kau katakan karena aku benar-benar tidak peduli. Pergi dari sini. Tunggu, aku ingin bicara mengenai Pragya. Pragya Bulbul. kau bilang? Berani sekali kau menyebut namanya. Kenapa kau selalu mengikutinya? Kadang-kadang aku juga kau ikuti. Sekarang pergi dan jauhi Pragya. Dia sudah menikah dan sudah bulan madu ke Simla. Dia tidak di Simla. Dia ada di Mumbai. Aku melihatnya di sebuah hotel beberapa waktu yang lalu. Kau sudah kehilangan pikiranmu ya? Kau cemburu melihat Pragya bahagia. Itulah kenapa kau mengarang cerita. Kenapa aku harus mengarang? Tolong percaya padaku. Dengar dulu. Aku pergi ke sebuah hotel dengan tujuan untuk mencari Rachna. Tapi ternyata apa? Aku melihat Pragya di hotel itu. Tunggu sebentar. Pragya ada di kantor polisi. Aku melihat dari sana. Polisi mengganggunya dan mengajukan pertanyaan kasar kepadanya dan aku berusaha. Tunggu Suresh. Kalau ada seseorang yang mendengar ini akan ada masalah besar. Siapa yang ada di kantor polisi? Siapa yang sedang diinterogasi?
Tidak ada siapa-siapa, Bu. Dia mengarang cerita. Iya kan, Suresh? Bibi, Pragya. Pragya ada di penjara. Pragya ada di kantor polisi. Bagaimana mungkin, Bulbul? Pragya dan Abi kan sedang pergi honeymoon saat ini. Lalu apa? Apa ini? Ibu, kita ke kantor polisi ya, Bu. Kita harus membantu kakak. Kau tidak boleh ke sana. Kau tetap ada di rumah. Biar ibu yang menangani semuanya. Bu, semuanya akan diselesaikan kalau aku pergi ke sana. Aku akan menangani semuanya. Diam kau. Aku masih hidup. Biar aku yang bicara pada polisi. Seorang gadis muda sepertimu tidak harus pergi ke kantor polisi. Iya, ibumu memang benar. Sarla, sebaiknya kita pergi sekarang. Aku ikut denganmu. Iya.